Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di pinggiran kota, hiduplah seorang majikan bernama Adrian. Ia lelaki parubaya, tampan namun terlihat lelah oleh dunia yang terus memutar roda kehidupannya. Pernikahannya dengan Nadia, istrinya, telah berjalan belasan tahun. Namun, cinta di antara mereka perlahan menjelma menjadi rutinitas sunyi, dingin seperti angin malam yang merayap tanpa suara. Di rumah itu pula, ada seorang perempuan muda bernama Aira, seorang pembantu yang datang dari desa kecil dengan hati yang sederhana dan mata yang memantulkan keikhlasan. Setiap pagi, ia menyeduh kopi untuk Adrian dengan tangan yang gemetar, entah karena takut atau karena sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, tatapan mata seringkali bertaut lebih lama dari yang seharusnya. Ada bisikan di udara, sebuah panggilan tak terlihat yang menyeret keduanya ke dalam jurang yang tak seorang pun ingin akui keberadaannya. Suatu sore, hujan turun deras. Nadia pergi keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Adrian dan Aira di rumah yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dapur, Adrian mendapati Aira sedang mengelap piring. Hujan memantul di jendela kaca, seperti irama hati yang gelisah. "Aira," suara Adrian pecah di tengah kesunyian, "kenapa kau selalu terlihat sedih?" Aira menghentikan tangannya, menatap piring yang kini gemetar di genggamannya. "Saya tidak sedih, Pak. Saya hanya mencoba tidak terlalu terlihat di sini." Adrian mendekat. Jarak di antara mereka terasa seperti tebing yang berbahaya, namun magnet di hati mereka semakin kuat. Ia mengangkat wajah Aira dengan lembut, hingga mata mereka bertemu. "Jangan bersembunyi," bisiknya. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, mereka berbagi rahasia. Hari-hari berikutnya menjadi labirin penuh kebingungan. Adrian seringkali terdiam di meja kerjanya, berpikir tentang Nadia yang begitu setia, tentang dosa yang ia buat tanpa penawar. Sementara itu, Aira memandang dirinya di cermin setiap pagi, mencoba mengenali perempuan yang kini dipenuhi rasa bersalah, tetapi sekaligus merasakan hangat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Namun, cinta terlarang itu tidak bisa bertahan lama. Nadia, yang merasa ada yang berubah dalam rumahnya, akhirnya mengetahui kebenaran itu. Malam yang penuh amarah meledak seperti badai. Air mata Nadia tumpah, menuduh, bertanya, memohon. "Apa yang kurang dari aku, Adrian? Apa yang ia miliki yang aku tidak punya?" Adrian hanya bisa terdiam. Aira, di sudut ruangan, menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia adalah bayang-bayang yang merusak fondasi rumah yang tidak ia bangun. Kisah itu berakhir dengan perpisahan. Aira pergi, meninggalkan rumah itu dengan hati yang patah. Adrian dan Nadia mencoba merajut kembali cinta mereka yang retak, tetapi bekas luka itu tetap ada, mengingatkan mereka akan dosa yang pernah mengaburkan batas-batas suci. Di sebuah desa kecil, Aira memulai hidup baru, membawa kenangan yang tak bisa ia lupakan. Dan di rumah besar itu, Adrian sering memandangi jendela saat hujan turun, merindukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Kadang cinta datang seperti badai, indah, menghancurkan, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Waktu berlalu, tetapi bekas luka yang tertinggal di hati mereka tetap menganga. Adrian dan Nadia mencoba melanjutkan hidup bersama, tetapi hubungan mereka tak lagi sama. Ada kesunyian di meja makan yang tak bisa mereka isi dengan kata-kata. Senyum Nadia tak lagi sampai ke matanya, dan Adrian seringkali menghabiskan malam dengan menatap kosong keluar jendela, mencari sesuatu yang tak lagi ada.
Sementara itu, Aira kembali ke desanya dengan hati yang remuk. Ia menjadi bahan gunjingan tetangga, seolah dosa itu telah tertulis di wajahnya. Ia memilih hidup menyendiri, mengurus ladang kecil milik keluarganya yang tersisa. Malam-malamnya ia habiskan dengan tangis yang tak berujung, bertanya-tanya pada bintang-bintang di langit, mengapa cinta yang ia temukan harus begitu kelam? Mengapa ia menjadi penghancur bagi orang lain, ketika hatinya sendiri juga hancur? Namun, hidup terus berjalan, meski perlahan. Suatu hari, Aira menemukan diari tua milik almarhum ibunya. Dalam setiap lembaran kertas itu, ia menemukan nasihat bijak tentang kehidupan. Hati yang patah, tulis ibunya, adalah ladang yang siap ditanami kekuatan baru. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kata-kata itu menyalakan secercah harapan di hati Aira. Ia memutuskan untuk bangkit. Setiap pagi, ia mulai menanam bunga di ladangnya. Tangan yang dulu gemetar karena rasa bersalah kini menciptakan keindahan baru di atas tanah yang gersang. Lambat laun, ladang itu menjadi taman bunga yang memukau, tempat orang-orang desa datang untuk menikmati keindahan dan kedamaian. Namun, takdir sepertinya tidak ingin membiarkan mereka benar-benar terpisah. Suatu ketika, Adrian, yang kini kerap bepergian untuk urusan pekerjaan, melewati desa tempat Aira tinggal. Ia melihat taman bunga itu dari kejauhan, dan entah kenapa, hatinya tergelitik untuk berhenti. Saat ia melangkah masuk, aroma bunga yang semerbak menyapa dirinya, membawa kenangan yang selama ini ia coba kubur. Dan di tengah taman itu, ia melihat Aira, berdiri dengan gaun sederhana. Wajahnya kini tampak lebih dewasa, tetapi mata itu masih menyimpan kedalaman yang sama. Aira terkejut melihat Adrian di sana, tetapi ia mencoba tersenyum. "Pak Adrian," suaranya bergetar, "apa yang membawa Anda ke sini?" Adrian tak langsung menjawab. Ia hanya memandang perempuan itu, melihat seseorang yang telah berubah. Dari gadis sederhana yang ia kenal menjadi perempuan yang tampak kuat meski kesedihan masih menyelimuti dirinya. "Aku tak tahu," katanya akhirnya, "mungkin hanya takdir yang ingin mempertemukan kita lagi." Mereka duduk di bawah pohon besar di tepi taman, berbagi cerita tentang kehidupan mereka setelah berpisah. Adrian menceritakan tentang perjuangannya menyembuhkan luka pernikahannya, dan Aira berbagi tentang perjalanan menemukan dirinya kembali. "Aira," kata Adrian pelan, "aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Tetapi aku tahu, apa yang kita lakukan dulu salah. Aku menghancurkanmu. Dan juga menghancurkan keluargaku sendiri." Aira tersenyum pahit. "Kita berdua salah, Pak. Tetapi aku tidak lagi ingin hidup di masa lalu. Aku telah belajar bahwa cinta, jika tidak disertai dengan tanggung jawab, hanyalah api yang membakar segalanya." Adrian menatapnya lama, lalu mengangguk. Ada kelegaan dalam kata-kata Aira, seolah ia baru saja melepaskan beban yang telah lama menghimpit mereka berdua. Saat matahari mulai terbenam, Adrian bangkit dan berpamitan. "Terima kasih, Aira, karena telah mengajarkan aku cara melepaskan." Aira hanya tersenyum. "Semoga Anda menemukan kedamaian, Pak Adrian. Dan semoga taman ini menjadi pengingat bahwa dari tanah yang terluka, keindahan bisa tumbuh kembali." Adrian pergi, meninggalkan Aira yang kini berdiri teguh di tengah tamannya. Ia menyadari, cinta yang dulu mereka miliki tidak harus dimiliki untuk selamanya. Kadang cinta itu hanya datang untuk mengajarkan, untuk memulihkan, sebelum akhirnya harus dilepaskan.